يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Metode Al-Bidayah, jembatan ngaji kitab kuning untuk para pemula. Mari disimak. Bismillahirrahmanirrahim. Babul af'ali. Utawi iki iku bab pira-pira fi'il. Babul af'ali bermula ini adalah bab beberapa fi'il. Babul af'ali itu adalah merupakan susunan idhafah. Babu sebagai mudhaf, al-af'ali sebagai mudhafun ilaihi. Sehingga cara bacanya tidak boleh dipenggal. Idhafah itu cara bacanya harus satu kesatuan. Begitu. Babu sebagai mudhaf, maka dia tidak boleh diberi al dan juga tidak boleh ditanwin. Sedangkan al-af'ali sebagai mudhafun ilaihi, maka dia harus selalu dalam kondisi atau dibaca jar. Itu babul af'ali. Kenapa mudhafnya kok dirafa? Kenapa mudhafnya itu kok didammah? Kalau sudah berkaitan dengan rafa, nasab, jar atau jazm, kalau seandainya sudah berkaitan dengan i'rab, maka itu adalah merupakan pola hubungan atau hubungan pengaruh saling mempengaruhi antara amil dan ma'mul. Begitu. Jadi tergantung kita mengasumsikan. Tapi perlu untuk kemudian ditegaskan bahwa tidak memungkinkan sebuah kalimah apakah kemudian mau dibaca rofa, dibaca nasab, dibaca jar atau dibaca jazm kalau seandainya tidak karena tuntutan amil. Isim itu dibaca rofa karena ada amil yang memaksa dia untuk dibaca rofa. Isim itu dibaca nasab karena ada amil yang memaksa dia untuk dibaca nasab. Isim itu harus dibaca jar karena ada misalnya amil yang memaksa dia dibaca jar. Misalnya begitu. Fi'il ini dibaca jazm karena ada amil yang memaksa dia untuk kemudian dibaca jazm. Secara umum perlu ditegaskan bahwa sebuah kalimah tidak memungkinkan untuk kemudian dibaca rafa, nasab, jar atau jazm kalau seandainya tidak karena tuntutan amil. Karena demikian ini kalau seandainya kita berhadapan dengan judul, bab, subbab dan seterusnya, kita harus mengasumsikan, memperkirakan yang namanya amil. Kalau seandainya misalnya kita membaca judul, biasanya amil itu diasumsikan dengan mubtada yang dibuang, yang apabila dimunculkan itu berbunyi hadza, sehingga bab yang ada dalam konteks ini misalnya kata-kata babul af'ali itu diasumsikan menjadi khabar dari mubtada yang dibuang. Apabila dimunculkan itu berbunyi hadza babul af'ali. Hadza bermula ini adalah babul af'ali, bab beberapa fi'il. Itu begitu. Boleh enggak kita anggap misalnya ini kita asumsikan misalnya amilnya menuntut untuk dibaca nasab, yang memungkinkan qara'tu babal af'ali. Qara'tu membaca siapa saya, babal af'ali memungkinkan dibaca. Itu. Ya, misalnya begitu. Kalau seandainya misalnya pakai ihtamma misalnya, memperhatikan misalnya, peduli misalnya, saya peduli, ihtamamtu, atau ihtamma yahtammu, ahtammu misalnya, babil misalnya, dianggap seperti itu meskipun tidak populer. Kalau seandainya membuang huruf jar itu biasanya justru harus dibaca nasab. Begitu.
mansubun ala nas'il khafid. Babul af'ali. Kenapa kok kemudian dibaca rafa'? Lebih kita asumsikan di sini menjadi khabar dari mubtada yang dibuang, yang apabila dimunculkan itu berbunyi hadza babul af'ali. Al af'alu bermula beberapa fi'il adalah salah satun 3. Al af'alu bermula beberapa fi'il adalah salah satun 3. Rupanya madin fi'il madhi wa mudhari'un dan fi'il mudhari' wa amrun dan fi'il amar. Nahu daraba umpamanya lafad daraba wa yadribu dan lafad yadribu wa idrib dan lafad idrib. Fal madhi maka bermula fi'il madhi adalah maftuhul akhiri di fathah huruf akhirnya abadan selamanya. Wal amru dan bermula fi'il amar, wal amru dan bermula fi'il amar adalah majzumun dibaca jazm. Apa fi'il amar maksudnya? Abadan selamanya. Al af'alu salasatun. Al af'alu bermula beberapa fi'il adalah salasatun dibaca adalah salasatun 3. Al af'alu kenapa Ustaz kok dibaca al af'alu? Jadi mubtada. Kenapa kok jadi mubtada? Karena ini adalah isim ma'rifat jatuh di awal jumlah. Pokoknya begitu. Kalau seandainya kita menemukan sebuah kalimah isim dan itu kita yakini sebagai isim ma'rifat, apakah karena dia misalnya merupakan isim dhamir, apakah karena dia misalnya merupakan isim isyarah, apakah karena dia misalnya merupakan isim mausul, apakah merupakan isim alam, isim plus al mudhaf ilal ma'rifah, kok itu kemudian ada di awal jumlah, apa ada di awal kalimat, maka itu dipastikan menjadi mubtada. Karena al-af'alu di sini ada alnya, setiap isim yang ada alnya itu disebut sebagai isim ma'rifat dan ternyata dia jatuh di awal jumlah, maka memungkinkan atau maka kita pastikan ditentukan sebagai mubtada. Al-af'alu bermula beberapa fi'il, begitu. Pakai bermula, pakai utawi. Adalah salah satun ada 3. Jadi adalah Ustaz, jadi iku Ustaz. Iya, jadi itu kenapa? Karena jadi khabar. Kenapa kok kemudian ditentukan sebagai khabar? Lebih disebabkan karena dia memiliki fungsi mutimul faidah. Substansi dari khabar itu adalah mutimul faidah. Apa mutimul faidah itu? Penyempurna faidah. Caranya bagaimana bentuk operasionalnya kita tahu bahwa itu adalah mutimul faidah? Kalau seandainya diberi kata-kata iku dalam bahasa Jawa, kalau seandainya diberi kata-kata adalah dalam bahasa Indonesia, kalau seandainya diberi kata-kata panekah misalnya dalam bahasa Madura, itu maka dianggap sebagai mutimul faidah dan karenanya dia ditentukan sebagai khabar. Begitu. Al-af'alu bermula beberapa fi'il adalah salah satun ada 3. Kenapa kok kemudian salah satun Ustaz? Iya, salah satun itu adalah isim adat. Kok gak salah satun? Ketika kemudian kita bertemu dengan isim adat, maka kita harus melihat apakah yang namanya isim adat yang kita temui itu ada termasuk dalam kategori hisabi atau tartibi. Klasifikasi hisabi dan tartibi ini menjadi sangat penting untuk menentukan kira-kira ma'dudnya itu seperti apa. Padahalnya begitu. Kaitannya dengan tak marbutoh. Kalau seandainya tartibi, maka antara adat dan ma'dudnya itu harus sama dari segi mudzakkar muannasnya. Ad-darsul awwalu, ad-darsul tsani, ad-darsul tsalits dan seterusnya. Tapi kalau al-qa'idatul ula, al-qa'idatul tsaniyatu, al-qa'idatul tsalitsatu, kenapa kok kemudian sama-sama ada tak marbutohnya? Lebih disebabkan karena dia itu adalah merupakan adat tartibi. Kok tahu kalau itu adat tartibi? Lebih disebabkan karena mengikuti wazan fa'ilun. Bacaannya itu adalah tsalithun, bukan salasatun. Misalnya begitu. Al-af'alu itu adalah sebagai ma'dud. Maka dia harus kita pastikan kira-kira bentuk mufradnya itu adalah mudzakkar atau muannats. Al-af'al itu adalah merupakan bentuk jamak. Yang bentuk mufradnya adalah fi'lun. Fi'lun kebetulan tidak ada tak marbutohnya, tidak ada alif maksurahnya, tidak ada alif mamdudahnya. Berarti fi'lun itu termasuk dalam kategori mudzakkar. Inilah alasan kenapa kok kemudian adatnya itu harus muannats.
Al-af'alu bermula beberapa fi'il adalah salasatun, 3. Rupanya madin fi'il madhi, wa mudhari'un dan fi'il mudhari', wa amrun dan fi'il amar. Madin jadi apa Ustaz? Jadi badal. Kenapa kok jadi badal? Karena itu adalah merupakan bagian dari mubdal minhunya. Sebuah kalimat isim itu, sebuah kalimat itu ditentukan badal karena satu, dia itu sejenis dengan mubdal minhunya. Yang kedua, merupakan bagian dari mubdal minhunya. Yang ketiga, merupakan sesuatu yang terkandung dalam mubdal minhunya. Madin di sini adalah bagian dari salasatun. Karena badal maka hukum i'rabnya disesuaikan dengan mubdal minhunya. Mana mubdal minhunya? Mubdal minhunya adalah salasatun. Salasatun jadi apa di situ? Jadi khabar. Khabar harus dibaca apa? Dibaca rafa. Karena demikian madin juga harus dibaca rafa. Tapi kenapa Ustadz kok kemudian bacaannya adalah madin bukan madun? Madin itu dibaca madin itu bukan huruf yang terakhir. Huruf yang terakhir itu adalah berupa ya lazimah. Asalnya itu adalah madiyun. Begitu. Kenapa kok kemudian ya-nya itu kemudian dibuang, ya lazimahnya dibuang dalam isim mangkus itu? Isim mangkus itu, ya-nya itu harus dibuang kalau seandainya dia tertulis tanpa al, tidak dimudhafkan dan tidak berkedudukan nasab. Kebetulan madin yang asalnya madiyun itu tidak ada alnya, tidak berkedudukan nasab dan juga tidak dimudhafkan. Karena demikian maka ya lazimahnya di situ wajib dibuang. Begitu. Jadi asalnya itu adalah madiyun. Yang karena tertulis tanpa al tidak dimudhafkan dan tidak berkedudukan nasab, maka ya-nya harus dibuang. Karena ya dibuang maka menjadi madin. Tanwin yang ada pada madin itu disebut sebagai tanwin iwad, tanwin pengganti dari huruf yang dibuang. Apa huruf yang dibuang? Ya lazimah itu. Al-af'alu bermula beberapa fi'il adalah salasatun, 3. Rupanya madin fi'il madhi, wa mudhari'un dan fi'il mudhari', wa amrun dan fi'il amar. Wawunya yang wa mudhari'un, wawu yang ada dalam lafadz wa mudhari'un disebut sebagai wawu atof yang jatuh setelah huruf atof namanya maktuf. Maktuf cara bacanya disesuaikan dengan maktuf alaih. Mana maktuf alaihnya? Madin. Madin di situ jadi apa? Jadi badal dari mubdal minhu yang mana? Salasatun. Salasatun sebagai mubdal minhu berkedudukan sebagai apa? Berkedudukan sebagai khobar yang dibaca rofa. Inilah alasan kenapa kok kemudian bacaannya wa mudhari'un bukan wa mudhari'an, bukan wa mudhari'in, karena posisinya dia jatuh setelah huruf atof dan kemudian kita sebut sebagai ma'atuf. Begitu. Al-af'alu bermula beberapa fi'il adalah salasatun, 3. Rupanya madin fi'il madhi, wa mudhari'un dan fi'il mudhari', wa amrun dan fi'il amar. Pun juga demikian wa amrun. Wawunya wawu atof yang jatuh setelah huruf atof namanya maktuf. Maktuf cara bacanya disesuaikan dengan maktuf alaih. Mana maktuf alaihnya? Maktuf alaihnya itu adalah madin. Maktuf alaih itu adalah satu yang pangkal, yang pokok, bukan yang terdekat. Bukan maktuf alaihnya itu adalah mudhari'un karena dianggap yang terdekat. Bukan maktuf alaihnya itu kepada yang asal, yaitu madin yang menjadi badal dari salasatun di situ. Al-af'alu bermula beberapa fi'il adalah salasatun, 3. Rupanya madin fi'il madhi, wa mudhari'un dan fi'il mudhari', wa amrun dan fi'il amar. Begitu. Wawunya wawu atof yang jatuh setelah huruf atof namanya maktuf. Maktuf cara bacanya disesuaikan dengan maktuf alaih. Mana maktuf alaihnya? Maktuf alaihnya adalah madin. Jadi apa? Madin itu jadi badal. Badal harus mengikuti apa? Mubdal minhu. Mana mubdal minhunya? Mubdal minhunya adalah salasatun. Jadi apa di situ? Jadi khabar harus dibaca apa? Rofa. Inilah alasan kenapa kok kemudian dibaca amrun. Karena amrun dibaca rofa. tanda rofaknya ya karena menjadi maktuf yang dari maktuf alaih yang dibaca rofa maka harus dibaca rofa. Tanda rofaknya dengan menggunakan dhammah lebih disebabkan karena amrun itu adalah merupakan bentuk mufrad, tasniyahnya adalah amroni, jamaknya adalah umurun. Begitu.
Al-af'alu bermula beberapa fi'il adalah salah satu tiga. Rupanya madin, fi'il madhi wa mudhari'un dan fi'il mudhari' wa amrun dan fi'il amar. Adalah nahwu dharaba. Umpamanya lafadz dharaba. Diperhatikan. Ya, adalah nahwu dharaba. Itu sama dengan tadi. Pokoknya begitu. Sebuah lafadz itu tidak memungkinkan untuk kemudian dibaca rofa, dibaca nasab, dibaca jar, dibaca jazm. Kalau seandainya tidak karena tuntutan amil, kalau seandainya ada realitas di mana lafadz itu tidak ada amilnya, maka kita asumsikan ada amil. Misalnya kata-kata nahwu dharaba, umpamanya lafadz dharaba, umpamanya lafadz dharaba, itu tidak ada amilnya. Itu kita asumsikan menjadi khabar dari mubtada yang dibuang. Apabila dimunculkan, itu berbunyi wahuwa nahwu dharaba. Dan hal itu adalah contohnya adalah nahwu dharaba wa yadribu wa idrib. Begitu. Nahwu dharaba itu adalah susunan idhafah, nahwu sebagai mudhaf, dharaba sebagai mudhafun ilaihi. Karena nahwu itu sebagai mudhaf maka dia tidak boleh ada al dan juga tidak boleh ditanwin. Dharaba karena menjadi mudhafun ilaihi maka dia harus dibaca jar. Ustadz ini dibaca jar, kok dibaca dharaba? Itu yang dimaksud adalah hikayah. Apa hikayah itu? Lafadznya, bukan artinya, bukan umpamanya memukul, tapi umpamanya lafadz dharaba. Begitu, itu hikayat. Yang dimaksud itu adalah lafadznya, bukan artinya. Pun juga demikian, wa yadribu dan lafadz yadribu, wa idrib dan lafadz idrib. Itu semuanya hikayah. Apa hikayah itu? Hikayah itu adalah yang dimaksudkan adalah lafadznya, bukan artinya. Kalau seandainya dharaba diterjemahkan dengan memukul, maka itu bukan hikayah. Tapi kalau seandainya diterjemahkan dengan lafadz dharaba, itu namanya hikayah. Ketika yang kita i'rab itu adalah hikayah, maka i'rabnya adalah mahalli. Secara hukum saja dia itu adalah jar, akan tapi dipastikan tidak akan ada tanda jarnya. Karena kalau seandainya yang kita i'rab itu adalah al-asma al-mabniyah, hikayah atau jumlah, maka tanda i'rabnya pasti tidak ada di situ. Hukumnya adalah mahalli. Nahwu dharaba umpamanya lafadz dharaba wa yadribu dan lafadz yadribu wa idrib dan lafadz idrib. Diperhatikan fal madhi maka bermula fi'il madhi. Fal madhi maka bermula fi'il madhi adalah maftuhul akhiri. Perhatikan di situ. Fal madhi di situ dibaca apa Ustaz? Dibaca rafa. Jadi apa? Jadi mubtada. Kenapa? Karena isim ma'rifat dibaca rafa yang jatuh di awal jumlah. Loh, ini kan tidak di awal jumlah Ustaz. Sering saya tegaskan bahwa kata-kata di awal jumlah itu terjemahannya harus diperluas. Di awal jumlah memungkinkan kita terjemahkan dengan ibtidaiyah, tapi memungkinkan juga diterjemahkan dengan isti'nafiyah, dan memungkinkan juga diterjemahkan dengan i'tiradiyah, memungkinkan juga diterjemahkan dengan mausuliyah, memungkinkan juga diterjemahkan dengan haliyah, memungkinkan juga diterjemahkan dengan wasfiyah. Banyak terjemahannya di awal jumlah itu. Jadi ketika kemudian mendengar kata-kata di awal jumlah itu, jangan kemudian harus memang benar-benar di awal jumlah yang sama sekali tidak didahului oleh yang lain. Di awal jumlah memungkinkan diterjemahkan dengan banyak hal yang tadi saya sebutkan itu. Fal madhi maka bermula fi'il madhi. Fal madhi maka bermula fi'il madhi. Mubtada Ustaz, iya. Kok tidak di dhammah? Begitu ya. Inilah yang saya sering katakan. Janganlah kita menuntut bahwa yang namanya perubahan i'rab itu harus selalu dibuktikan dengan tanda i'rab. Anwa'ul i'rab itu ada yang sifatnya lafzi. Perubahan i'rab itu berarti ada tanda i'rabnya, dan tanda i'rabnya secara kasat mata memungkinkan untuk kemudian kita lihat. Tapi ada juga yang sifatnya takdiri. Perubahan i'rab di mana sebenarnya ada tanda i'rabnya, tapi karena alasan tertentu, alasannya dia biasanya dua, bisa jadi thiqal, bisa jadi ta'adzur, maka tanda i'rab itu menjadi tidak memungkinkan untuk kemudian dilihat. Tapi ada juga perubahan i'rab yang memang sejak awal tidak ada tanda i'rabnya, sehingga tidak memungkinkan untuk kemudian disebut atau dilihat secara kasat mata.
Begitu. Ya. Itulah alasan kenapa kok kemudian konsep anwa'ul i'rab menjadi sangat penting. Konsep itulah yang pada akhirnya menjadikan kita itu akan bersikap bahwa kita tidak selalu menuntut yang namanya perubahan i'rab itu harus selalu dibuktikan dengan tanda i'rab. Perubahan i'rab memungkinkan ada tanda i'rabnya dan tanda i'rabnya memungkinkan untuk bisa dimunculkan. Itulah yang kemudian kita sebut sebagai lafzi. Perubahan i'rab memungkinkan di situ ada tanda i'rabnya, tapi karena alasan tertentu maka tanda i'rabnya tidak memungkinkan untuk kemudian dimunculkan. Ada juga perubahan itu yang disebut sebagai takdiri. Menjadi takdiri alasannya kalau seandainya misalnya yang sedang kita i'rab itu berupa al-mudhaf ilayya, il-mutakallim, isim mangkus dan isim maqsur secara umum begitu. Ya. Kebetulan yang fal madhi di sini adalah termasuk dalam kategori isim mangkus. Isim mangkus pada waktu rafa dan jarnya itu sifatnya takdiri. Karena demikian dhammah yang ada pada fal madhiyu di situ itu tidak memungkinkan untuk kemudian dilihat, dimunculkan. Kalau seandainya ditanya, maka jawabannya adalah kaidah i'lal. Apa kaidahnya? Idza tatarrafatil wawu wal ya'u. Apabila ada wawu atau ya jatuh yang paling ujung, wa kanata madmumataini, dan keduanya itu misalnya harus didhammah uskinata, maka wawu dan ya yang ada paling ujung yang kemudian didhammah itu harus disukun. Fal madhi maka bermula fi'il madhi adalah maftuhul akhiri di fathah huruf akhirnya. Diperhatikan kata-kata maftuhul akhiri. Itu jadi khabar dari fal madhi. Kenapa kok kemudian jadi khabar? Lebih disebabkan karena dia itu adalah berfungsi sebagai mutimul faidah. Kok tahu kalau itu berfungsi sebagai mutimul faidah? Iya, karena dia kalau seandainya diberi kata-kata iku dalam bahasa Jawa adalah dalam bahasa Indonesia atau paneka dalam bahasa Madura, itu cocok, itu pantas. Fi'il madhi itu, itu kalau intonasi, ya. Fi'il madhi itu ada itu sudah adalah maftuhul akhiri di fathah huruf akhirnya abadan itu. Tuh, kenapa kok kemudian dibaca maftuhul akhiri? Maftuhul akhiri susunan apa Ustaz? Susunan idhofah. Mana mudhafnya? Maftuhu. Al akhiri jadi apa? Jadi mudhafun ilaihi. Idhofah apa ini Ustaz? Idhofah lafziyah. Kenapa kok idhofah lafziyah? Karena memenuhi persyaratan untuk ditentukan sebagai idhofah lafziyah. Apa persyaratannya? Mudhafnya itu harus berupa isim sifat. Kebetulan maftuhul akhir. Kata-kata maftuhun itu mengikuti wazan maf'ulun. Kenapa kalau mengikuti wazan maf'ulun itu namanya isim maf'ul? Karena isim maf'ul maka termasuk dalam kategori isim sifat. Sehingga dia memenuhi kriteria dari aspek mudhafnya untuk kemudian ditentukan sebagai idhofah lafziyah. Syarat yang selanjutnya bagaimana untuk kemudian ditentukan sebagai idhofah lafziyah? Mudhaf ilaihnya itu adalah merupakan ma'mulul mudhaf. Apa yang dimaksud dengan ma'mulul mudhaf? Mudhaf ilaih di mana ketika tidak dalam konteks idhofah, maka dia menjadi ma'mul dari mudhafnya. Bisa jadi karena menjadi fa'il, bisa jadi karena menjadi naibul fa'il, bisa jadi karena menjadi maf'ulun bihi. Kalau seandainya tidak dijadikan susunan idhofah, bagaimana Ustaz? Fal madhi maka bermula fi'il madhi adalah maftuhun di fathah, naibul fa'il dari maftuhun. Apa? Akhiruhu, huruf akhirnya fi'il madhi. Berarti akhiruhu di situ itu adalah menjadi naibul fa'il yang dari maftuhun. Kalau seandainya tidak dijadikan sebagai susunan idhofah, fal madhi maka bermula fi'il madhi adalah maftuhul akhiri di fathah huruf akhirnya abadan selamanya. Abadan itu jadi apa? Dibaca nasab di situ. Tidak mungkin tidak harus dibaca nasab di situ. Jadi apa itu? Kalau seandainya yang dibaca nasab itu menunjukkan keterangan waktu atau keterangan tempat, itu namanya maf'ulun fihi, itu namanya dzaraf. Karena di sini itu adalah saklawase, artinya selamanya, itu adalah keterangan waktu. Maka itu disebut sebagai dzaraf zaman.
Fal madhi maka bermula fi'il madhi adalah maftuhul akhiri, di fathah huruf akhirnya abadan selamanya. Wal amru dan bermula fi'il amar, wal amru dan bermula fi'il amar adalah, wal amru dan bermula fi'il amar adalah majzumun, dibaca jazm apa fi'il amar, abadan selamanya. Perhatikan di situ al amru di situ jadi mubtada, lebih disebabkan karena dia itu adalah isim ma'rifat jatuh di awal jumlah. Lagi-lagi penting untuk para pemula menegaskan, ditegaskan bahwa, ya ditegaskan kepada para pemula bahwa yang namanya di awal kalimat itu memungkinkan untuk benar-benar di awal kalimat yang itu kita sebut sebagai ibtidaiyah, tapi memungkinkan didahului oleh kalimat yang lain. Itulah yang kemudian kita sebut sebagai istinafiyah. Wal amru di situ adalah termasuk dalam kategori yang istinafiyah, begitu. Fal madhi maka bermula fi'il madhi adalah maftuhul akhiri, dibaca fathah huruf akhirnya abadan selamanya. Wal amru dan bermula fi'il amar adalah majzumun, dibaca jazm abad apa fi'il amar, abadan selamanya. Mungkin itu ya, semoga manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sakhir lanal kutuba kullaha, Allahumma sakhir lanal kutuba kullaha, Allahumma sakhir lanal kutuba kullaha.